Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode yang kemarin nggak pakai salam ya. Oke, episode kali ini kita pakai salam aja biar lebih berkah gitu ya. Dan barangkali juga nanti akan relate sama bahasannya. Oke, jadi sebenarnya bahasan kita pada episode kali ini mungkin akan lebih bagus jika ditaruh di episode paling depan gitu ya. Cuman karena satu dan dua hal ya kita taruh di episode ini aja gitu ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, barangkali perlu disclaimer dulu ya. Nanti barangkali dalam pembahasan saya akan mengutip salah satu hadis gitu ya. Dan disclaimer dulu, saya tentu bukan orang yang mumpuni untuk mengutip apalagi kemudian menafsirkan, kemudian menginterpretasi gitu ya secara disiplin keilmuan gitu. Namun di sini saya coba sekadar menyampaikan apa yang menjadi point of view saya yang saya temukan akhir ini ketika teringat hadis tersebut gitu. Oke, jadi kita masuk ke pembahasan. Jadi barangkali kita sudah sering mendengar mengenai setiap amalan itu tergantung pada niatnya gitu kan. Ada hadis yang cukup mainstream mungkin di telinga kita. Saya akan coba bacakan. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'ati yanki'uha fahijratuhu ila ma hajaru ilaih. Rawahu Bukhari wa Muslim. Jadi kurang lebih artinya seperti ini, bahwa setiap amalan itu tergantung daripada niatnya. Barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang niat hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka dia juga akan mendapatkan itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut merupakan satu hadis yang ditaruh di urutan pertama dari kitab hadis Arba'in An-Nawawi gitu ya. Nah, tentu bukan tanpa alasan kenapa kok hadis ini menjadi urutan yang pertama di dalam kitab hadis tersebut. Karena memang perihal niat ini adalah sesuatu yang menjadi awal mula ya, berangkatnya sesuatu sekaligus muaranya sesuatu gitu ya, kurang lebih. Nah, namun di sini saya tidak akan sedang mencoba menyampaikan syarah hadisnya ataupun detail-detail penjelasan mengenai hadis tersebut seperti yang mungkin sudah sering disampaikan oleh para alim gitu ya, para ustadz, para kiai, para mubaligh di beberapa kesempatan gitu. Namun di sini saya seperti sebelumnya mencoba menyampaikan point of view saya, sudut pandang saya yang akhir-akhir ini saya pikirkan, saya temukan ya, barangkali saya temukan lewat ketika mengingat hadis ini lagi gitu. Jadi kalau misalnya kita bedah tadi kalimatnya adalah barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya gitu kan. Dan barang siapa yang niat hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka dia juga akan mendapatkan itu gitu. Nah, sebelumnya kita ke konteks hadisnya ini dulu. Jadi barangkali dahulu ketika Rasul menyampaikan ini kepada para sahabatnya itu ketika masa-masa hijrah ya kan, hijrah dari Mekah ke Madinah. Barangkali dahulu ada beberapa sahabat atau ada sahabat yang kemudian niat hijrahnya itu bukan karena Allah dan Rasulnya gitu ya.
Di dalam teks tersebut dijelaskan karena dunia dan karena wanita yang ingin dinikahinya. Namun tentu saja banyak sekali sahabat-sahabat yang kemudian niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya gitu. Nah oke, kita mulai masuk ke intinya. Apa yang saya temukan dari kalimat itu tadi, yaitu barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya gitu ya. Dan barang siapa yang niat hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka dia akan mendapatkan itu juga. Nah kalau kita bedah kalimat ini, itu seperti polanya itu adalah jika X maka Y gitu kan. Atau di lain sisi jika P maka Q gitu. Jika P maka Q atau Q. Nah, untuk itu saya berpikir, wah, kalimat ini secara tersurat sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak sedang mencoba menjelaskan kepada sahabatnya, oh ini baik, ini buruk, gitu enggak, secara tersurat ya. Secara tersurat tidak menyampaikan itu gitu. Justru kalimat ini adalah sebuah kalimat yang kemudian merangsang para sahabat seharusnya itu berpikir gitu. Berpikir konsekuen. Konsekuen gimana? Dari patternnya, dari polanya adalah jika P maka Q. Niat hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka akan mendapatkan Allah dan Rasulnya gitu kan. Kemudian di satu sisi jika X maka Y. Niat hijrah karena dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka akan mendapatkan itu juga gitu. Nah ini adalah salah satu cara komunikasi Rasul gitu ya kepada para sahabatnya, agar para sahabat itu bisa kemudian menggunakan daya nalarnya gitu ya, dan berpikir secara konsekuen. Nah misalnya ketika sahabat mendengar itu, barangkali harapannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu saja para sahabat akan berpikir, loh udah kita itu hijrah ya kan, meninggalkan kenyamanan di Mekah, terus barangkali nanti di Madinah juga belum jelas gimana, tapi niatnya untuk Allah dan Rasulnya gitu. Nah yang satunya juga sama-sama berangkat dari Mekah ke Madinah, tapi niatnya untuk harapan dunia, dan spesifik di situ dijelaskan wanita yang akan dinikahinya gitu. Nah tentu saja di saat itu konteksnya para sahabat seharusnya sudah ngerti dong kalau motivasi yang lebih agung gitu ya, motivasi yang lebih mulia itu yang motivasi untuk Allah dan Rasulnya gitu. Nah dari situ sebenarnya Nabi mengajak para sahabat untuk berpikir, hey, atau bahasa lainnya, hey, ini kamu coba pakai nalarmu gitu ya, kurang lebih. Nek kamu niatnya ini, ya kamu akan mendapatkannya itu gitu. Nek kamu niatnya itu, kamu akan mendapatkannya ini gitu. Jadi di situ barangkali tentu saja harapannya para sahabat akan dapat berpikir untuk memilih tentu saja yang niatnya karena Allah dan Rasulnya. Tapi sekali lagi saya tidak sedang kembali mengulas tentang syarah hadisnya sebagaimana yang sudah sering disampaikan oleh para alim gitu ya. Tapi saya coba membedah kalimat ini gitu, membedah gimana alur atau struktur dari kalimat ini gitu. Jika X maka Y gitu kan. Kemudian jika P maka Q. Nah, tinggal kita mau memilih yang mana gitu. Dan pilihan kita itu tadi adalah menentukan apa yang selama ini kita anggap menjadi penting gitu. Ya kalau kita memegang prinsip bahwa Allah dan Rasulnya itu lebih penting, ya otomatis kita akan memilih Allah dan Rasulnya, dan kita akan berangkat lewat itu gitu. Namun jika selama ini kita berpikir bahwa oh dunia, oh materi, atau oh wanita yang akan dinikahinya, ya barangkali kita akan berangkat dari situ dan bermuara ke situ gitu. Sekali lagi saya tidak sedang mengajak para pendengar di sini, penyimak video ini untuk ya kamu harus begini, kamu harus begitu gitu ya. Tinggal sama pun juga seperti cara komunikasi Nabi tadi lewat hadis tadi gitu ya. Yang Nabi cuman memaparkan cara berpikir konsekuen gitu. Tinggal kita memilih, kira-kira kita pilih yang mana gitu.
Nah, itu tadi adalah sedikit mengenai cara pandang saya terhadap ketika membaca hadis ini, dan barangkali tentu saja akan sangat mungkin ini akan uh, berpotensi mengandung kesalahan gitu ya, dan tentu saja saya terbuka untuk diskusinya gitu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.